Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Pesugihan Babi Ngepet. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Kisah tragis ajal pelaku pesugihan babi ngepet. Mas, aku gak mau ngelakuin kayak gini lagi, ujar Ayu sembari menangis. Udahlah, mendingan kamu jagain lilin supaya gak mati, ucap Dodi setengah membentak. Ayu yang berlinang air mata mulai menyalakan lilin. Dalam sekejap, suaminya yang duduk di lantai dengan diselimuti jubah hitamnya kemudian berubah menjadi seekor babi besar berwarna hitam. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu alasan seseorang mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak jarang, tindakan kriminal seperti mencuri, menipu, dan merampok kerap ditempuh seseorang yang enggan berkeringat untuk mencari uang. Namun, tindakan kriminal bukan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh seseorang yang telah putus asa, sebab tindakan tak terpuji lainnya yang dilarang agama juga kerap dilakukan. Salah satunya adalah jalan pesugihan babi ngepet. Sudah 7 kali Dodi dan Ayu melakukan pesugihan babi ngepet, dan ini adalah upaya mereka yang ke-8. Adapun percobaan pertama mereka lakukan karena desakan ekonomi. Awalnya, baik Dodi maupun Ayu tidak memiliki pikiran sama sekali untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Ayu sudah terbiasa mengurusi pekerjaan rumah, dan Dodi bekerja di sebuah pabrik baterai yang berada di kota mereka tinggal. Semua berubah ketika guncangan ekonomi pada pabrik tempat Dodi bekerja, yang dampaknya adalah gelombang PHK besar-besaran. Dodi yang saat itu sudah memiliki jabatan bagus pun harus tersapu bersama ratusan pekerja lainnya. Peristiwa menyedihkan ini membuat Dodi harus luntang-lantung mencari pekerjaan lain. Ia sudah mengirimkan lamaran ke 5 perusahaan berbeda, tapi tidak ada satupun yang menerimanya. Pria itu berasumsi bahwa penolakan yang terjadi dalam upayanya mencari pekerjaan diakibatkan oleh usianya yang hampir menginjak 45 tahun. Meminta pekerjaan kepada teman-temannya pun, temannya tidak ada yang menerimanya. Mereka beralasan, "Maaf Di, aku lagi gak butuh karyawan baru." Hampir semua teman yang dihubungkan Dodi beralasan seperti itu. Tak tahu bagaimana ia harus mencari pekerjaan yang baru. Uang pesangon pun tidak mereka manfaatkan dengan baik. Baik Dodi maupun Ayu merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis, sehingga mereka memilih untuk menyimpannya, berharap ada peluang bisnis yang cocok untuk mereka pekerjakan. Namun, nasib berkata lain. Uang pesangon mereka yang semakin menipis tidak diiringi dengan usaha mereka untuk mendirikan sebuah bisnis. Dodi dan Ayu malah menggunakannya untuk membeli barang elektronik, juga perabotan rumah tangga. Dodi sebenarnya sempat mencicil sepeda motor yang ia gunakan untuk bekerja sebagai ojek, tapi penghasilannya sebagai tukang ojek tidak dapat menutupi kebutuhan keluarganya, sehingga motor tersebut harus ditarik lagi karena putusnya uang cicilan. Sebagai kepala keluarga, Dodi bingung melihat keadaan perekonomiannya yang kian memburuk. Semua itu diperparah dengan anak semata wayangnya, yaitu si Arman. Arman yang sebentar lagi duduk di bangku SMP, yang dimana memerlukan biaya yang tidak sedikit. Himpitan ekonomilah yang membuat mereka memutuskan untuk melakukan pesugihan, dan dari banyaknya pesugihan yang ada, mereka memilih melakukan pesugihan babi ngepet. Ritual pesugihan babi ngepet ini biasanya dilakukan oleh 2 orang sepasang suami istri, dan sebelumnya telah melakukan perjanjian terlebih dahulu kepada siluman babi. Pada malam hari,
Sepasang suami istri ini melakukan aksinya dengan diberi masing-masing tugas. Biasanya sang istri menjaga lilin, sedangkan sang suami yang berkeliling dengan mengenakan jubah hitam lalu berubah menjadi babi. Pesugihan ini tak semudah yang dipikirkan. Orang yang ingin melakukan ini harus menyediakan tumbal nyawa. Yang menjadi tumbal adalah anggota keluarga seperti anak kesayangannya. Apabila tidak sanggup menyediakan tumbal, sang pelaku pesugihanlah yang akan menjadi tumbal. Dari informasi yang Dodi dapat, ada salah satu dukun yang terkenal dengan kesaktiannya. Dukun itu bertempat tinggal di salah satu desa dekat dengan lereng gunung. Bagi Dodi dan Ayu, jarak tak menjadi masalah. Yang penting apa yang mereka mau bisa terkabulkan. Berkat bantuan seorang dukun yang dikenalkan oleh teman lama Dodi, Dodi dan Ayu berada di sebuah situasi yang dapat memulihkan keadaan ekonomi mereka. Sebelum melakukan ritual pesugihan, Dodi harus terlebih dahulu datang ke lokasi pesugihan, yaitu ke gunung yang didiami siluman babi. Modal yang dikeluarkan pun tak banyak. Dodi hanya memerlukan uang sebagai mahar dan uang untuk membeli segala persyaratan yang disarankan oleh Mbah Dukun. Dengan segala syarat yang telah dipenuhi dan risiko yang siap diterimanya, beberapa hari sebelum melakukan ritual, Dodi harus berpuasa. Adapun perlengkapan ritual atau sesaji yang Dodi siapkan, yang terdiri dari kembang setaman, minyak wangi, kopi pahit, jajan pasar, kemenyan atau setanggi, dan darah ayam cemani, dan juga peralatan tambahan sebagai pelengkap saji adalah baskom berisi air yang di tengahnya ditaruh sebatang lilin atau lampu minyak kecil. Dodi pun dengan kusyuknya melakukan ritual pesugihan dengan bertapa di sebuah tempat selama 7 hari 7 malam. Sampai akhirnya Dodi dijemput oleh Mbah Dukun sembari memberikan satu jubah berwarna hitam. Dalam melaksanakan ritual pesugihan babi ngepet ini harus dilakukan pada malam hari oleh 2 orang. Biasanya oleh sepasang suami istri. Suami menjadi babi ngepet dan istri menjaga sesaji, atau bisa juga sebaliknya. Yang akan menjadi babi bisa disebut sebagai tuan dan satunya lagi sebagai pembantu. Dalam operasinya mengambil uang, si babi ngepet ini akan berjalan keliling kampung atau perumahan dengan hati-hati agar tak terlihat orang. Babi ngepet biasanya mengambil uang dengan cara menggesek-gesekkan tubuhnya di pintu, lemari, dinding, dan sebagainya. Saat itu di desa mereka baru saja kedatangan sepasang suami istri. Sang suami adalah pensiunan polisi dan sang istri seorang wirausaha yang menjual busana muslim. Dodi dan Ayu menjadikan mereka sasaran pertama karena asumsi bahwa orang baru tidak tahu apa-apa tentang tempat tinggal mereka. Tepat pukul 12 malam, Dodi dan sang istri bersiap-siap melakukan aksinya. Sesaji dan tak lupa sebuah lilin sudah tertata rapi di hadapan Ayu. Kemudian Dodi memakai jubah hitamnya, dan tak berselang lama Dodi berubah menjadi seekor babi. Ternyata benar saja, upaya pertama mereka tidak sesulit yang mereka pikirkan. Dalam waktu kurang dari 3 jam, mereka bisa mendapatkan hampir 8 juta dari rumah pasangan tua tersebut. Tidak ingin jatuh di lubang yang sama, Dodi dan Ayu sepakat untuk mempergunakan uang haram tersebut untuk bisnis membuka toko kelontong dan sisanya untuk ditabung. Semenjak pesugihan pertama, keuangan mereka berangsur membaik. Arman dapat bersekolah dengan tenang, dan pemasukan dari toko kelontong selalu bisa diandalkan setiap bulannya. Toko kelontong yang didirikan pun banyak pembeli. Para warga tidak mencurigai dengan apa yang mereka lakukan. Warga menganggap kalau modal untuk membuka usaha itu dari uang pesangon yang Dodi miliki, dan berkat ketekunannya dalam usaha, akhirnya toko kelontong mereka bisa berjalan dengan baik. Hanya saja,
Kedua hal itu tidak membuat Dodi berhenti untuk melakukan pekerjaan setan itu. Sebelumnya, mereka sepakat bahwa mereka akan berhenti ketika keadaan mereka membaik. Tapi kenyataannya, Dodi semakin rajin melakukan ritual babi ngepet tersebut dengan alasan menjadi babi tidak sesulit bekerja di pabrik atau merintis bisnis. Dodi yang sudah gelap mata, sudah terhasut rayuan iblis, tak mau mendengarkan apa yang diucapkan istrinya ini. Ayu sudah mencoba menghentikan Dodi, mulai dari menasehati hingga memohon-mohon. Hanya saja upaya yang sudah ia lakukan berkali-kali tersebut dibalas oleh pukulan atau tendangan berkali-kali. Tak jarang Ayu menjaga temaram lilin dengan keadaan berlinang air mata. Seperti malam ini, ia sudah tidak tahan dengan perlakuan Dodi terhadapnya. Meski ia sungguh menyayangi keluarga kecilnya itu, tak menghiraukan risiko. Hampir setiap hari, Dodi selalu berkeliling kampung, mencari mangsa, bahkan tak hanya di kampungnya saja, tapi Dodi berkeliling sampai ke kampung-kampung sebelah. Tepat sebelum melakukan aksi pencurian uang, Dodi terlebih dahulu menutup seluruh badannya dengan kain hitam yang telah diberikan mantra-mantra sebelumnya. Sang istri yang menjadi pasangannya berperan sebagai penjaga lilin. Lilin yang dijaga diusahakan jangan sampai mati. Dodi tiba di rumah sasarannya, rumah Ibu Jamilah. Ia mengincar rumah tersebut karena baru genap 2 bulan ia ditinggal wafat oleh suaminya tanpa seorang anak. Hanya ada seorang asisten rumah tangga yang setia menemaninya. Dodi mulai menggesek-gesekkan hidung ke pagar rumah Ibu Jamilah yang tingginya 1,5 meter. Entah bagaimana caranya, dengan menggesek-gesekkan hidung ke pagar rumah sasaran, uang si pemilik rumah otomatis berpindah ke hadapan Ayu. Di hadapan Ayu, uang pecahan 100.000 berserakan. Tapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Ia memikirkan keselamatan Dodi dan perasaan anak semata wayangnya Arman. Jika tahu bahwa semua yang dimilikinya adalah hasil pesugihan. Sampai singkat ceritanya, sudah 1 tahun lebih Dodi melakukan ritual pesugihan itu. Tak ada raut wajah ketakutan maupun kekhawatiran akan kedepannya. Kehidupannya pun sudah berubah drastis. Rumahnya yang dulu hanya 2 petak kamar, sekarang sudah berubah besar. Aset-aset yang dimilikinya pun sudah tersebar luas. Bahkan usaha toko kelontongnya sudah mempunyai cabang yang terbesar di berbagai kecamatan di daerahnya. Arman si anak semata wayangnya pun difasilitasi dengan barang-barang yang harganya fantastis. Berkat ritual pesugihan yang ditekuninya, Dodi menjadi orang kaya yang dihormati oleh warga desa. Belum ada yang tahu tentang perilakunya karena tertutup oleh kedermawanan Dodi. Ia sering membantu para tetangganya yang sedang mengalami kesulitan. Sudah menjadi rutinitas Dodi dan sang istri pada 1 minggu itu 3-4 kali melakukan ritual pesugihan, mulai beroperasi dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Nah, malam itu, tepat malam Jumat Kliwon, Dodi berencana beroperasi mulai jam 11 malam. Awalnya, Ayu sebagai istri menyarankan agar malam Jumat ini istirahat, tidak usah beroperasi. Lagian, hasil yang kemarin didapat pun sangat banyak. Tapi keras kepalanya Dodi yang sudah mendarah daging. Ia tetap kekeh ingin beroperasi lebih awal agar hasil yang didapat lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Ayu yang khawatir akan terjadi sesuatu. Ia berkali-kali mengingatkan Dodi, tapi sama sekali ucapannya tak digubris. "Sudahlah, kamu diam aja, ikuti perintahku. Ayo cepat, siapkan sesaji dan juga lilinnya." Dengan dilapisi kain berwarna merah, segala sesaji sudah tertata rapi. Tak mau buang-buang waktu, Dodi segera memakai jubahnya dan berubahlah menjadi babi ngepet. Kali ini,
Sasaran yang dituju rumah salah satu warga yang beberapa hari lalu melangsungkan pernikahan. Di sebuah rumah yang menjulang tinggi dan berhalaman luas, Dodi mulai melancarkan aksinya. Saat sedang asik menggesek-gesek pagar, ada cahaya yang menyilaukan penglihatan Dodi. Dalam wujud babi, ia terperanjat karena cahaya tersebut tidak beranjak, pertanda bahwa ada seseorang yang memperhatikannya. "Babi! Ada babi!" teriak seseorang pria di atas sepeda motornya. Dodi tidak dapat melihat jelas wajah pria tersebut karena ia panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Melihat seekor babi berlari ketika diteriaki, membuat si pengendara motor berpikir bahwa yang ia lihat bukanlah babi biasa. Ia kemudian memacu sepeda motornya untuk mengejar Dodi. Ia pun sambil berteriak untuk memberitahukan bahwa ada babi ngepet. "Babi ngepet! Ada babi ngepet!" Teriakan tersebut cukup keras untuk didengar sebuah desa yang setiap malam diselimuti keheningan. Warga pun kaget atas peringatan itu dan spontan mengambil benda yang ada di sekitarnya untuk mengajar Dodi yang lari kocar-kacir. Lilin yang dijaga pun tergonjang-ganjing. Ayu sang istri pun sangat khawatir dan berusaha semaksimal mungkin agar lilin itu tidak mati. Sampai pukul 1 malam, Dodi sampai di rumah dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. "Alhamdulillah mas, kamu sampai rumah dengan selamat." "Untung saja aku berlari cepat. Tadi ada salah satu warga yang melihatku," ujar Dodi dengan nafas terengah-engah. Tak sampai di situ saja, Dodi tak kapok dengan kejadian itu. Malam selanjutnya, Dodi kembali lagi beroperasi. Kali ini di rumah Pak RT yang memang terbilang kaya. Sementara beberapa warga sudah ada yang curiga dengan adanya babi ngepet di desanya. Tanpa sepengetahuan Dodi, ada salah satu warga yang melihat Dodi menggunakan jubah warna hitam mendekati rumah Pak RT dan melakukan ritual untuk berubah menjadi babi ngepet. Dan ada salah satu warga yang dengan gesitnya memanggil Ustadz. Warga itu melihat ada bayangan hewan yang tak biasa dilihatnya. Berusaha menajamkan penglihatannya sampai ada seseorang warga menggunakan motor metik warna merah memasuki lingkungan warga dan menyorot ke arah babi tersebut. Dari sini, warga telah bersembunyi sambil telanjang, kemudian mendapatkan instruksi dari Ustadz yang berperan sebagai komando penangkapan untuk segera meringkus babi ngepet tersebut. Penangkapan hewan yang dipercaya babi ngepet menghebohkan masyarakat. Penangkapan babi ngepet dilakukan dengan petunjuk seorang ustadz dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang telanjang agar bisa menangkap babi ngepet tersebut. Memang dengan cara telanjang menangkapnya. Karena itu syaratnya. Sebelumnya warga sempat menangkap dengan cara tidak telanjang, tetapi gagal. Tanpa membutuhkan waktu lama, warga pun berhasil menangkap babi ngepet dan segera dimasukkan ke dalam kandang yang sudah disiapkan. Kesempatan Dodi untuk bisa melarikan diri semakin kecil karena ia melihat jumlah warga yang mengejarnya semakin banyak, dan beberapa di antaranya membawa tali dan senjata tajam. Dodi tak tahu harus berlari kemana. Ia hanya mencoba mencari jalan yang sekiranya tidak ada orang. Meski begitu, upayanya untuk menghindar dari amukan warga desa harus gagal karena tembakan dari senapan angin. 2 butir peluru yang menembus paha membuatnya tumbang. Dalam wujud babi, Dodi diikat dengan keadaan babak belur. Ia lalu diarak menuju kantor kepala desa. Apa yang Dodi lihat sekarang ini mungkin adalah waktu-waktu terakhirnya, termasuk waktu terakhir bagi dirinya
untuk melihat istri dan anak kesayangannya yang terlihat dari kejauhan. Mereka pergi membawa 2 tas dan 3 bungkusan besar tanpa ia bisa memanggilnya. Setelah babi tertangkap, warga dibuat kaget melihat tubuh hewan itu menyusut. Ditemukan pula sebuah kalung yang melingkar pada tubuh babi. Tatkala tubuh babi menyusut, kalung itu terlepas. Ritual pesugihan babi ngepet yang Dodi lakukan pun diketahui warga, dan seusai dengan perjanjiannya, jika Dodi diketahui warga, maka ia yang harus menerima akibatnya. Saat itu juga, nyawa Dodi sudah tiada. Ia meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Istri serta anaknya Dodi pun diusir oleh warga dengan meninggal semua harta benda yang dimilikinya. Kita sebagai umat manusia patutnya banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar selalu dijauhkan dari hal-hal yang berbau mistis seperti pesugihan babi ngepet ini. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Pesugihan Babi Ngepet. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya di konten berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.